Simulasi sidang pengadilan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperankan oleh kelompok 2 kelas 12 MIPA 1 sebagai panitera Afifah Nur Fakira, sebagai penasehat hukum Dewi Intan Stella Bintang, sebagai jaksa penasehat hukum Intan Rian Aldon, sebagai majelis hakim Ayu Haika Anilda, sebagai terdakwa Reskina, sebagai saksi JPU Dina Dea Delia, sebagai saksi terdakwa Hayula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 87 pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara nomor 87 kasus kekerasan dalam rumah tangga hari Sabtu tanggal 9 bulan November tahun 2024. Pengadilan negeri Brebes dibuka untuk umum. Kepada saudara panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Dipersilakan duduk. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa bernama Reskina Pratama Rianto? Iya yang mulia. Tempat tanggal lahir Brebes tanggal 3 bulan Mei tahun 2006. Iya yang mulia. Pekerjaan wira swasta. Iya yang mulia. Alamat Desa Kalibundu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, umur 14 tahun. Iya yang mulia. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Silahkan kepada saudara penasihat hukum terdakwa menunjukkan surat kuasanya. Silahkan kepada penasihat hukum kembali ke tempat. Sebagaimana agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Silakan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Majelis hakim yang mulia yang terhormat, penasihat hukum, hadirin pengunjung sidang kami hormati, izinkan kami dari jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor 87 pidana P 2024. Kejaksaan Negeri Brebes nomor 87 untuk keadilan surat dakwaan nomor Rek perkara 87 pidana P 2024. Identitas terdakwa nama lengkap Reskina Pratama Rianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Brebes tanggal 3 bulan Mei tahun 2006. Warga negara Indonesia, alamat Desa Kalibundu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 23 sampai 27 bulan Juli. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 17 sampai 18 bulan Juli. Dakwaan bahwa ia terdakwa Reskina Pratama Rianto pada suatu hari di bulan Mei tahun 2024 bertepatan di rumah korban
Desa Kalibungkut, Kecamatan Garsari, Kabupaten Brebes. Setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja melukai korban dengan vas bunga perbuatan terdakwa dengan sebagaimana diancam pidana pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Maka saudara terdakwa Presiden Pratama Rianto dituntut hukuman pidana 2 tahun. Brebes 9 November Pertanda Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian pembacaan surat dakwah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa bernama Presiden Pratama Rianto. Dengan demikian majelis hukum yang kami muliakan. Terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya. Selanjutnya pembacaan eksepsi dari saudara terdakwa. Kepada saudara terdakwa dipersilahkan. Saya selaku terdakwa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan jatuh dengan nomor perkara 87 atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Eksepsi ini saya sampaikan pada persidangan hari ini dengan pertimbangan yang perlu saya sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan serta memastikan terpenuhnya keadilan hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 7 Proklamasi. 1. Saya merasa keterbatasan alat bukti dan saksi dalam membuktikan kesalahan kasus ini. Yang kedua, saksi-saksi juga tidak memaparkan kejadian dengan sebenar-benarnya. 3. JPU dalam surat dakwaan tidak mengulaskan dan menjelaskan cara mencegah dan berita tersebut secara utuh, tidak hanya terbatas pada unsur ini, tetapi mencakup cara saya melakukan tindak pidana. Majelis hakim yang mulia, dari kesimpulan di atas saya simpulkan bahwa surat dakwaan JPU adalah pemeriksaan yang salah dan tidak jelas. Demikian eksepsi ini saya sampaikan demi tegaknya keadilan hukum atas dasar hak asasi manusia. Turut demi yang maaf dan terima kasih kepada majelis hakim saudara JPU serta pengunjung pidana yang telah melakukan eksepsi saya. Terima kasih kepada saudara. Selanjutnya yaitu tanggapan dari penasihat hukum atas pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum dipersilakan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin peserta sidang. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sangat lemah dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya. Dan kami berpandangan bahwa surat dakwaan tersebut dibuat seakan-akan atau hanya rekayasa belaka. Berdasarkan hal tersebut, di atas kami menolak sepenuhnya surat dakwaan tersebut dan meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Terima kasih. Terima kasih kepada penasihat hukum yang telah menyampaikan tanggapannya. Dipersilahkan kepada saudara terdakwa untuk meninggalkan tempat persidangan. Sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Kepada saudara Panitra untuk menghadirkan saksi jaksa penuntut umum di dalam ruangan sidang. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi siap diambil sumpahnya? Siap, Yang Mulia. Kepada rohani
Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya. Dipersilakan. Dipersilakan kepada hakim anggota untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih. Pertanyaan untuk saksi pertama. Apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya sebagai asisten rumah tangga. Apa yang saudara lihat saat kejadian tersebut? Pada malam itu, ketika saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai asisten rumah tangga, saya mendengar ada suara keributan dari arah kamar resident saya. Saya mengambil kamar tersebut. Kemudian saya ingin masuk pintu. Ketika saya ingin masuk pintu, ternyata pintu sudah dibuka oleh keluarga Sina dan kemudian keluarga Sina pergi meninggalkan kamar tersebut. Saya tidak sengaja melihat nyonya terpapar tidak berdaya dengan pecahan mesinnya yang berserakan di lantai. Saya panik lalu berlari ke kamar nyonya Dea untuk memberitahukan kondisinya. Pertanyaan untuk saksi yang kedua. Apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya sebagai orang tua. Apa yang saudara lihat saat kejadian tersebut? Ketika saya melakukan aktivitas seperti biasa, pembantu saya tiba-tiba mengetuk pintu lalu mengabarkan bahwa anak saya sudah tergeletak di lantai kamarnya. Setelah mengetahui keadaan anak saya langsung menelpon ambulans dan setelah itu saya melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pertanyaan untuk saksi yang ketiga. Apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya sebagai terlibat terdakwa. Apa yang saudara lihat saat kejadian tersebut? Pada malam itu, ketika saya ingin berjamaah di masjid, saya melewati kamar kakak saya dan tidak sengaja saya mendengar suara tembakan dan suara tangsan. Pikiran saya itu hanya sekedar suara televisi biasa. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke masjid. Sepulangnya saya di masjid, saya berpapasan dengan kakak ipar saya yang sedang mengendarai motor dengan kelajuan kecepatan tinggi. Badannya pun terlihat sangat marah. Pikiran saya, kakak ipar saya hanya marah biasa. Saya pun langsung melanjutkan pulang ke rumah. Ketika di rumah, saya terkejut melihat ada ambulan yang terparkir di depan rumah saya. Saya pun langsung masuk ke dalam rumah dan saya melihat ada ibu saya dan ada ibunya sedang menangis. Dan lebih terkejutnya lagi, saya melihat kakak saya sedang digotong oleh para medis. Dan saya mengambil ibu saya dan menanyakan ada apa. Lalu ibu saya menjawab, kakak kamu dan suaminya sedang bertengkar dan terjadi kekerasan di dalamnya. Terima kasih. Silakan saksi jasa penuntut umum untuk keluar terlebih dahulu di ruang sidang. Silakan kepada saudara Panitra untuk menghadirkan saksi terdakwa di ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara saksi siap diambil sumpah? Kepada rohaniawan dipersilakan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya. Silakan duduk. Dipersilakan kepada hakim anggota untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan untuk saksi terdakwa. Apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya sebagai ibu dari terdakwa. Apa yang saudara lihat saat kejadian tersebut? Saya tidak mengetahui kejadian tersebut karena saya sedang berada di rumah saya sendiri. Tadi saya mendapatkan kabar
kedua anak saya bahwa anak saya telah melakukan tindakan menganiaya kepada istrinya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saya langsung ke rumah mertua anak saya untuk melihat kondisi di rumah tersebut, dan saya langsung mencari keberadaan menantu saya untuk melihat kondisinya apakah ada luka yang serius atau hanya luka saja. Baik, terima kasih. Silakan saksi terdakwa untuk keluar dari ruangan persidangan. Sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi telah selesai. Sidang selanjutnya adalah pembacaan vonis majelis hakim yang akan dibacakan oleh hakim anggota. Kepada saudara Panitra untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Dipersilakan Ibu. Sebagaimana agenda sidang hari ini adalah pembacaan vonis majelis hakim. Kepada hakim anggota akan membacakan vonis majelis hakim. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi beserta fakta-fakta yang diterungkap di dalam sidang pengadilan ini diperkuat dengan alat bukti yang ditemukan, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa yang bernama Restina Pratama Rianto, tempat tanggal lahir Brebes tanggal 3 bulan Mei tahun 2006, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pekerjaan wira swasta, dinyatakan bersalah. Saudara melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara sah dan dinyatakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada saudara terdakwa 2 tahun penjara. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Majelis hakim yang mulia yang terhormat, penasihat hukum, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, berdasarkan vonis majelis hakim, kami sebagai jaksa penuntut umum menerima atas vonis majelis hakim yang memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Demikian tanggapan dari jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas vonis majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, JPU yang kami hormati, berdasarkan vonis yang telah dijatuhkan kepada saudara terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, kami dari penasihat hukum keberatan atas vonis tersebut yang tidak memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya kami dari penasihat hukum akan melakukan upaya banding. Demikian tanggapan dari penasihat hukum terhadap vonis majelis hakim. Sidang pengadilan telah menghadiri perkara nomor 87 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Brebes telah selesai. Sidang ditutup untuk umum. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 87 di Pengadilan Negeri Brebes. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.